Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Sepi, Mengapa Manusia Merasakan Kesepian dan Bagaimana Berdamai Dengannya oleh Pijar Psikologi. Kali ini saya akan membacakan part ke-6 dari buku ini. Part ini merupakan bagian terakhir dari buku ini. Pada bagian ini juga saya akan membacakan nama-nama penulis yang menuliskan buku ini. Part 6. Upaya bersama untuk mengurangi kesepian. Upaya untuk meringankan kesepian di sekitar kita oleh Regis Madi. Setelah membaca seluruh atau sebagian buku ini, pelan-pelan kita menyadari bahwa berdamai dengan kesepian adalah sebuah perjalanan yang perlu ditempuh sendiri, merasakan secara utuh dan sadar akan berbagai emosi yang hadir mengiringi kesepian, seperti hampa, kosong, sedih, malu, merasa gagal, dan lain-lain, serta membingkai ulang makna dari perasaan tersebut. Dalam hidup seseorang adalah hal mutlak untuk berdamai dengan kesepian. Namun, apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang mempercepat perjalanannya dalam kesepian? Atau minimal apa yang bisa kita lakukan untuk mendistraksi mereka dari rasa sepi? Atau bagaimana caranya meramaikan hari-hari mereka dengan koneksi sosial agar mereka tak perlu berlama-lama terlarut dalam kekosongan. Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak pembaca untuk berkontribusi mengurangi kesepian yang hinggapi relung hati orang-orang di sekitar, baik dengan cara yang amat sederhana ataupun dengan usaha yang membutuhkan energi lebih besar. Mari kita nyalakan kehidupan di hati orang-orang yang sepi sesuai dengan kapasitas kita. Sumber inspirasinya berasal dari pengalaman pribadi dan juga program-program yang telah dijalankan seperti di Inggris dan di Jepang oleh Menteri Kesepian atau organisasi kesehatan lainnya. Menelpon, menanyakan kabar, dan memberi hadiah kecil. Pada minggu-minggu awal pandemi, saya melihat Instagram stories yang bertuliskan, "Dear introvert, please call your extrovert friends." Tulisan itu ditulis oleh seorang ekstrovert yang menyatakan bahwa pandemi benar-benar membuat dirinya kesepian. Kita semua tahu bahwa introvert pun bisa kesepian, dan di sini kita tidak perlu mendebatkan tipe kepribadian mana yang lebih mengalami kesepian. Namun dari Instagram Stories itu kita bisa belajar bahwa ada orang-orang yang benar-benar tak bisa sendirian, karena kesendirian memicu kesepian di hati mereka. Upaya paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai teman adalah menelpon mereka atau menanyakan kabar melalui fitur chat di salah satu media sosial atau instant messenger. Bukanlah percakapan dengan membahas hal-hal sederhana, atau bisa juga membahas tentang hal-hal yang lebih personal agar semakin menguatkan ikatan pertemanan. Hal lain yang bisa dilakukan untuk mempererat hubungan adalah mengirimkan hadiah kecil secara tiba-tiba, berikan kejutan untuk teman-teman lama atau orang yang kita kira perlu diajak bicara. Katakan bahwa kita sedang ingin mengirim hadiah ke beberapa orang dan kebetulan orang tersebut menjadi salah satu yang terlintas di pikiran. Hadiah itu bisa jadi hanya sekedar pembuka percakapan, tapi bisa juga menyentuh hati mereka dan membantu mereka untuk percaya bahwa ada seseorang di luar sana yang masih peduli serta mengingatnya. Membuka percakapan dan memberikan edukasi mengenai kesepian. Kesepian bukanlah percakapan sehari-hari. Dibutuhkan kejujuran dan keberanian luar biasa untuk mengakui bahwa kita merasa sepi. Sebagian besar dari kita tumbuh tanpa pernah mendengar perbincangan tentang kesepian secara jujur di antara keluarga atau pertemanan. Oleh karena itu, kita perlu menjadi yang pertama membuka percakapan tentang kesepian kepada orang-orang di sekitar kita. Membuka percakapan tentang kesepian bisa dilakukan di mana saja dan melalui media apa saja. Cara paling mudah adalah dengan berbicara mengenai kesepian di media sosial.
Berbicara bukan dalam arti mengumbar perasaan kita secara mendetail, namun cukup membagikan info, thread di Twitter atau Reels di Instagram mengenai kesepian, mengedukasi orang-orang tentang apa itu kesepian dan juga menyampaikan bahwa kesepian adalah hal wajar. Kamu boleh menyelipkan sedikit keterbukaan seperti aku pun pernah mengalami kesepian atau aku pun cukup merasakan kesepian di situasi sekarang ini, agar orang lain pun tak ragu untuk bercerita kepadamu. Jika ada yang menghubungimu melalui direct atau private message, setelah itu, mari tawarkan telinga kita kepada orang-orang di media sosial. Siapa tahu ada yang membutuhkan kehadiran kita untuk mendistraksi dirinya dari kesepian. Jika kita cek kebijakan di Inggris, penyuluhan mengenai kesepian mulai masuk ke kurikulum sekolah selayaknya pendidikan kesehatan atau health education, dan juga pendidikan seks atau relationship and sexual education. Di Indonesia, penyuluhan tentang kesepian memang belum menjadi bagian dari kurikulum. Pun, belum ada tanda-tanda kurikulum kita akan ramah terhadap kesehatan mental. Akan tetapi, jika kita punya peran sebagai guru atau sebagai orang yang aktif di dunia pendidikan, kita bisa menyampaikan tentang kesepian di dalam kelas atau di seminar pertemuan orang tua, murid, dan guru. Ketika saya bekerja sebagai dosen di sela-sela waktu, sebelum memulai materi ajar atau sebelum meninggalkan kelas, kadang saya membuka percakapan tentang kesehatan mental dan meminta pendapat mahasiswa-mahasiswa saya. Saya pun selalu menekankan bahwa merasakan kesepian, stres, burnout adalah hal wajar dan jangan lupa untuk berbicara kepada orang yang dipercaya atau meminta bantuan profesional. Mahasiswa saya pun banyak yang menghubungi saya secara personal dan mengucapkan terima kasih karena sudah membuka percakapan tentang kesehatan mental di kelas. Ketika kita punya power atau status yang lebih tinggi dari orang-orang di sekitar kita, tentunya kita bisa memanfaatkan status tersebut untuk membuka percakapan mengenai isu yang kita pedulikan. Salah satunya adalah tentang kesehatan mental dan kesepian. Membangun interaksi rutin antar panti jompo dengan PAUD atau universitas. Tahun 1976, Simada Mahasaru menginisiasi program lintas generasi dengan membangun rumah untuk lansia, panti jompo, WREDA atau WERDA di suatu lokasi dengan sekolah atau program pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD. Ide kreatif tersebut ternyata membantu para lansia lebih sehat dan bahagia, serta meningkatkan kemampuan sosial anak-anak usia dini. Setelah proyek tersebut dianggap sukses, pada tahun 1998 di Jepang telah berdiri 16 titik yang menyatukan panti jompo dengan playgroup atau TK. Program sejenis pun berkembang di negara lain seperti Amerika, Kanada, dan Inggris. Jepang menjadi pioner dalam pendidikan empati lintas generasi. Program lintas generasi itu disebut sebagai Yoro Shisetsu. Yoro Shisetsu yang artinya secara literal adalah fasilitas untuk anak kecil dan lansia. Program itu pun dipercaya membantu mengurangi kesepian yang dialami para lansia. Sayangnya program ini masih merupakan inisiasi dari perusahaan privat atau lembaga sosial dan belum terlaksana secara merata di berbagai panti jompo di berbagai kota. Selain Yoro Shisetsu, ada juga spirit yang sama untuk membangun pertemuan antar lansia dengan anak muda. Dan sudah dipraktikkan di beberapa negara. Sebuah rumah perawatan untuk lansia di Belanda misalnya, menawarkan mahasiswa tempat tinggal gratis dengan syarat meluangkan 30 jam per bulan untuk menjadi teman bagi lansia di rumah tersebut. Intergenerational friendship ini bersifat mutual. Anak-anak muda mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang hidup dengan berbincang-bincang dengan lansia, dan para lansia menjadi lebih paham tentang hal-hal terkini dari cerita dan ide-ide anak muda. Terlebih lagi, kesepian kedua belah pihak pun berkurang jika kita terselik kembali data kesepian. Survei di 237 negara menunjukkan bahwa generasi yang paling merasakan kesepian adalah anak usia muda
16-24 tahun. Maka dari itu, program ini bukan hanya penting untuk mengatasi kesepian lansia, tetapi juga untuk anak-anak muda. Jika kamu sebagai pembaca buku ini aktif sebagai guru di PAUD seperti TK dan playgroup, mungkin kamu bisa menginisiasi kunjungan rutin antara sekolah yang kamu bina dengan panti jompo di sekitar. Atau jika kamu pengurus rumah lansia, kamu dapat menginisiasi program kerjasama dengan PAUD di sekitar seperti Yoro Shisetsu. Biarpun tidak satu lokasi bangunan, tapi kunjungan rutin seminggu atau sebulan sekali pasti tetap berdampak untuk para kedua belah pihak. Jika kamu adalah mahasiswa di kampus atau dosen yang memegang jabatan di universitas, kamu bisa menginisiasi program Intergenerational Friendship selayaknya program yang terlaksana di Belanda melalui hibah pengabdian masyarakat misalnya. Social prescribing mengaktifkan acara-acara komunitas untuk mendistraksi kesepian. Salah satu kebijakan di Inggris dan Jepang juga mengikuti langkah yang kurang lebih serupa, adalah dengan memberikan wewenang bagi dokter di fasilitas kesehatan utama untuk memberikan social prescribing untuk orang-orang dengan penyakit kronis, gangguan mental, atau kesepian. Jika selama ini dokter dikenal dengan pemberi resep obat, maka demi menangani kesepian, dokter diedukasi untuk memberikan resep, aktivitas sosial yang bisa diikuti seseorang di sebuah kota atau wilayah. Tentunya para dokter harus memahami aktivitas apa saja yang ada di wilayah atau komunitas atau kota dan meresepkan aktivitas yang tepat untuk orang tersebut agar tidak selalu sendiri dan mengalami kesepian. Atau para dokter juga bisa menghubungkan mereka dengan pekerja sosial yang akan mencarikan komunitas yang sesuai untuk pasien tersebut. Contoh dari komunitas atau aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan volunteering atau sukarelawan, kelompok kesenian, kelompok membaca, kelompok berkebun, olahraga, atau komunitas orang-orang dengan disabilitas atau penyakit tertentu. Pemerintah Inggris tidak main-main dengan social prescribing ini. Mereka sampai mengelontarkan dana sekitar 1,4 juta pound sterling atau sekitar 26 miliar rupiah dengan kurs saat ini untuk mengaktifkan berbagai kegiatan komunitas agar semakin banyak orang yang bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang dapat mempertemukan mereka dengan orang-orang yang sehobi dan sepemikiran. Ketika saya tinggal di kota Glasgow di Skotlandia, bahkan ada sebuah pertemuan mingguan bernama Authentic Connection, di mana siapapun berhak datang dan beraktivitas di sana berupa duduk hening, bermeditasi, kemudian bertatap mata dengan orang asing di forum tersebut selama 5 menit dan kemudian berbicara dari hati ke hati sampai kurang lebih 1 jam. Wacana social prescribing ini memang terkesan menegaskan bahwa orang yang sendiri pasti akan kesepian dan maka dari itu mereka membutuhkan komunitas agar bertemu dengan orang-orang yang sehobi dan sepemikiran. Namun hal ini bisa dipahami karena jika kita melihat riset-riset awal mengenai kesepian di Inggris, kebanyakan fokus ke lansia yang sudah tidak bekerja dan hidup sebatang kara. Di artikel pertama di buku ini pun saya memberikan contoh bagaimana lansia di Inggris bisa tidak bercakap-cakap sama sekali hingga 1 bulan selain dengan kasir minimarket. Selain itu, hasil-hasil riset juga menunjukkan bahwa aktivitas, komunitas, dan kebersamaan memang amat menunjang kesehatan fisik dan mental bagi lansia. Sebuah penelitian di Johns Hopkins University yang melibatkan 149 lansia di atas 60 tahun dan mewajibkan mereka untuk menjadi sukarelawan di sekolah, seperti membacakan cerita untuk anak atau mendengarkan anak bercerita dan membantu program anak-anak di perpustakaan, menunjukkan kemampuan kognitif mereka meningkat setelah 6 bulan interaksi dengan anak-anak. Studi lain yang merangkum 16 penelitian mengenai kesukarelawanan menemukan bahwa orang tua yang masih aktif sebagai sukarelawan di organisasi dan bertemu banyak orang merasakan kesehatan yang lebih baik, fungsi dan stamina fisik yang lebih kuat, dan kepuasan hidup meningkat
serta menurunkan tingkat depresi dan kematian dini. Kesepian mungkin tidak serta-merta bisa dihilangkan dengan keramaian, tapi setidaknya kesibukan bersama orang lain dengan aktivitas yang kita suka dapat mendistraksi kita dari kesepian. Ini juga bisa memperluas kesempatan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang sehobi dan sepemikiran dengan kita. Lansia atau anak muda pasti akan bisa merasakan manfaat dari pertemuan dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Menata ulang bangunan dan kota untuk melawan kesepian. Mengurangi intensitas kesepian pada skala besar tentu bukan hanya tugas tiap pribadi, tapi ini juga tugas pemerintah dan para penata kota dengan memberi intervensi pada level sarana dan prasarana. Selain kita bisa mengadopsi program-program yang sudah dijalankan di Jepang, Inggris, atau negara lain, kita juga perlu melihat tatanan kota tempat tinggal kita. Apakah kota tempat tinggal kita justru membuat warganya semakin rentan kesepian? Pada sebuah laporan berjudul Social City, dikatakan bahwa kota yang sistem transportasinya baik dapat mengurangi kesepian warganya karena mereka tidak perlu berlama-lama menghabiskan di jalan, sehingga memiliki banyak waktu luang untuk berinteraksi dengan keluarga, teman, atau pergi ke pusat kebugaran atau kesenian, serta bertemu orang-orang dengan minat serupa. Selain transportasi, tentunya kota yang baik untuk kesehatan jiwa dan raga penduduknya adalah kota yang memiliki banyak ruang hijau. Taman-taman kota atau ruang hijau yang luas menghubungkan kita sekeluarga, teman-teman, dan komunitas lain di sebuah kota. Sebuah penelitian terhadap lebih dari 10.000 penduduk di Belanda menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di kota dengan lebih banyak ruang hijau tidak mengalami kesepian seintens yang dialami oleh orang-orang di kota dengan ruang hijau yang amat terbatas. Tidak hanya pada skala besar seperti satu kota, pada skala kecil pun ada peran-peran yang bisa dilakukan oleh para pembangun gedung atau hunian tempat tinggal, para kontraktor atau pengembang yang membangun rumah, apartemen, rumah susun, dan atau kamar indekos perlu mempertimbangkan desain interior yang dapat membuat orang-orang berbaur. Sebagai contoh, usahakan rumah susun atau apartemen memiliki ruangan serbaguna yang bagus dan menarik sehingga bisa jadi titik pertemuan antara penghuninya. Rumah susun, apartemen, atau kos bisa juga didesain untuk ramah terhadap hewan peliharaan, karena hewan peliharaan juga mampu mengurangi kesepian dan meningkatkan kualitas hidup serta perasaan terhubung dengan makhluk lain. Jika ada 1-2 orang penghuni yang memiliki hewan peliharaan, biasanya percakapan antar sesama penghuni pun akan lebih mudah terjadi, karena topik mengenai hewan peliharaan bisa menjadi pembuka percakapan. Jika kita mengenal tetangga kita akan lebih merasa aman dan nyaman tinggal di suatu wilayah. Bahkan jika kita sering berinteraksi dengan warga di sekitar, tiap orang bisa membangun sense of belongs atas pertetanggaan dan akan lebih terbuka dengan kesulitan hidup, juga lebih bisa meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Sebuah studi menunjukkan bahwa angka kematian lansia lebih sedikit di lingkungan di mana mereka mengenal dan mempercayai tetangga mereka daripada di daerah dengan koneksi sosial yang lemah. Penelitian lain pun menunjukkan bahwa orang tua yang masih memiliki jaringan pertemanan yang cukup berkualitas hidup lebih lama dibandingkan dengan yang tidak memiliki lingkaran pertemanan. Melibatkan sebanyak-banyaknya individu untuk melawan kesepian. Pemerintah Jepang mulai melibatkan tukang pos dan tukang gas untuk melawan kesepian. Tukang pos dan tukang gas yang selalu mengecek rumah warga akan melaporkan jika melihat ada tanda-tanda orang yang hidup sendirian dan dalam kondisi tidak baik, misalkan surat-surat ditumpuk tanpa pernah dibaca, atau kondisi orang yang menerima terlihat sedih. Dari laporan tersebut, Kementerian Sosial akan mengirimkan tenaga sosial untuk melakukan kunjungan dan mengajak bicara orang tersebut dengan harapan bisa membantu orang tersebut agar kondisinya lebih baik. Di Inggris, peran tukang pos untuk menghadapi kesepian
jauh lebih kompleks lagi. Di beberapa kota, tukang pos diminta juga berperan untuk melakukan survei terhadap lansia dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kondisi kesehatan dan sosialnya. Dari hasil survei itu, pemerintah setempat bisa menilai situasi lansia di wilayahnya dan juga merencanakan program sosial yang bisa diberikan untuk mereka. Kita semua punya peran. Pelibatan tukang pos dan tukang gas hanyalah sebagian kecil cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesepian. Jika kita benar-benar mau memikirkannya, pasti setiap elemen masyarakat termasuk diri kita dapat berkontribusi untuk mengurangi kesepian di sekitar. Setiap dari kita bisa berperan dan punya peran untuk mengatasi kesepian. Buku ini minimal membantumu mengatasi kesepian yang ada di dalam diri atau setidaknya membuatmu semakin paham dengan kesepian yang kamu alami. Jika kita berhasil berdamai dengan kesepian, kita pelan-pelan bisa membuka diri dan terhubung dengan orang-orang yang sekiranya juga mengalami kesepian. Rasa dan empati kita pasti bisa menduga siapa kira-kira yang mengalami kesepian. Mungkinkah kita menghubunginya? Mungkinkah kita berperan untuk mengurangi kesepiannya? Sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai guru, dosen, mahasiswa, pejabat pemerintah, pemilik kos, ketua RT, atau ibu PKK. Apapun peran kita, pasti ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kesepian di sekitar kita. Buatlah kehadiran kita terasa di jiwa mereka yang mengalami sepi. Buatlah aktivitas yang membuat mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran atau sehobi. Peran kecil kita jika bersama-sama dapat menghapus kesepian yang ada di lingkungan sekitar, atau setidaknya mendistraksi mereka dari kesepian dengan segala emosi dan pikiran negatif yang mengiringnya. Kita semua bisa mengambil peran untuk mengurangi kesepian. Baik, setelah ini saya akan melanjutkan membacakan profil penulis dari buku ini. Profil penulis yang pertama terdapat Regis Mahdi. Regis Mahdi adalah CEO founder Pijar Psikologi dan penulis buku nasional mega bestseller Loving the Wounded Soul. Saat ini ia banyak menghabiskan waktu untuk mengajar yoga dan belajar berbagai jenis tari. Lalu terdapat Reno Prasasto. Reno adalah CEO founder Pijar Psikologi. Berbeda dengan teman-temannya yang berkecimpung di bidang psikologi klinis, ia lebih senang bermain dengan data dan statistika di bidang psikometri. Saat ini Reno adalah seorang data analisis untuk bidang HR di sebuah perusahaan teknologi di Indonesia. Terkadang ia dapat ditemukan sedang main musik di panggung dadakan. Jarang-jarang menulis di blog pribadi yaitu prasasto.com. Lalu terdapat Biang Lala Andria Dewi. Biang Lala atau sering dipanggil Lala merupakan psikologi klinis dewasa yang memulai praktiknya pada tahun 2019. Tidak hanya sebagai psikolog klinis, Biang Lala juga merupakan founder dari platform layanan kesehatan mental Welas Asih. Mengangkat value serupa, Biang Lala ingin terus berbagi dan mengedukasi tentang bagaimana cara berwelas asih kepada diri dan sesama, karena setiap makhluk berhak bahagia. Selanjutnya terdapat Koes Ayunda Zikrinia Putri. Ayunda lulusan psikologi yang kemudian memutuskan mencintai dunia branding dan digital marketing. Sebagai pilihan karir, psikologi tetap memiliki tempat dalam hidupnya, membantunya memahami kehidupan dan dirinya sendiri lebih baik. Ambil bagian dalam menulis 2 buku kompilasi bersama para penulis di Pijar Psikologi adalah bagian dari usahanya tidak melupakan psikologi yang sudah banyak membentuk pribadinya, pecinta klub sepak bola Liverpool FC. Selanjutnya terdapat Mirza Muhammad Iqbal. Mirza berfokus pada isu-isu psikologi sosial yang berkaitan dengan konflik relasi antar kelompok atau intergroup konflik, pembentukan keyakinan, belief formation, dan bias-bias dalam pemikiran, serta keyakinan individu terhadap teori konspirasi, belief in conspiration. Ia mendedikasikan dirinya dengan menulis dan meneliti
isu-isu psikologi terkini, serta mengembangkan metode eksperimen untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada. Saat ini Mirza sedang menempuh studi Magister Psikologi di University of Glasgow, United Kingdom. Mirza bisa diajak berdiskusi dengan menyeduh secangkir kopi. Lalu, terdapat Zahra Nabila Putri. Ara belum lama menjalani peran sebagai seorang psikolog klinis dalam hidupnya. Pijar psikologi telah menjadi tempat bagi Ara untuk belajar, berkembang, serta berpulang di tengah kesibukannya sekarang. Ia menikmati proses berkelana dalam alam, energi, rasa, gerak, pikiran, serta jiwa. Olah tubuh dengan yoga menjadi hal baru yang ia tekuni, sekaligus tempat berproses untuk terus memahami diri, alam, dan orang lain. Menikmati kopi, budaya Korea, Jepang, serta kucing adalah jurus lainnya untuk tetap bahagia. Selanjutnya terdapat Arinda Arimurti Dano. 10 tahun lebih memutuskan mendalami bidang psikologi ternyata membuat Arinda semakin jatuh cinta dengan kompleksitas perilaku, emosi, dan cara otak manusia bekerja. Sehari-hari Arinda bekerja, sekolah, dan klinik. Bekerja sebagai psikologi klinis di sebuah sekolah dan klinik di Jakarta Selatan. Bekerja bersama anak, remaja, keluarga, dan anak-anak muda dengan berbagai latar belakang permasalahan. Saat ini sedang menikmati peran dan rutinitasnya sebagai psikolog, manusia, dan repeat. Liwisindo Apendi Caisar. Liswindio Apendi Kaisar adalah seorang penulis dan penerjemah bergiat di komunitas sastra Pawon. Buku kumpulan cerpennya berjudul Malam untuk Asiki Digin. Tahun 2021 menerjemahkan kumpulan puisi Enid Blyton yang berjudul Child Whisper ke dalam bahasa Indonesia, Bisikan Anak-anak, Buku Kata. Beberapa puisinya yang ditulis dalam bahasa Inggris telah dimuat di berbagai jurnal sastra internasional. Pada tahun 2021 terpilih sebagai Indonesian Emerging Writer di Ubud Writer dan Reader Festival. Beberapa artikelnya dimuat di The Jakarta Post, Magdalene, Pijar Psikologi, dan lain-lain. Saat ini bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Myanmar International School. Vika Nadia Tirta Maharani. Vika memulai perjalanan memasuki dunia literasi ketika magang di Pijar Psikologi pada tahun 2018. Semenjak itu dirinya terkesima dan yakin bahwa menyelami relung psikis manusia menjadi suatu kebermaknaan dalam hidupnya. Keberkahan tersendiri bagi dirinya untuk menyaksikan seseorang bergumul dengan dirinya hingga merekah menjadi versi terbaiknya, membuat Vika melangsungkan pendidikannya untuk menjadi seorang psikolog klinis, perempuan yang menyukai menyeruput kopi di sudut kafe. Ayu Yustitia. Ayu sudah senang menulis sejak kecil dan bergabung dengan Pijar Psikologi menjadi keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Mulanya diterima sebagai penulis magang, Ayu kemudian dipercaya untuk menjadi Operation Manager sekaligus admin Pijar Psikologi selama 3 tahun. Selama berperan di Pijar Psikologi, Ayu juga kerja full-time di salah satu agensi digital di Yogyakarta selama 1,5 tahun. Pengalaman itulah yang mengantarkannya menemukan cintanya pada sosial media dan dunia digital. Sesekali Ayu juga suka menulis review skincare di Instagramnya. Anissa Puji Pratiwi. Anissa adalah seorang psikolog klinis yang telah berpraktik sejak 2015. Ia merupakan salah satu CEO founder fasilitas pelayanan psikologi di Yogyakarta, Karisma Consulting. Ia memiliki minat pada psikologi transpersonal, mindfulness, compassion, forgiveness, stabilitas emosi, serta neuropsikologi. Terkadang ia suka berbagi edukasi tentang kesehatan mental dan berbagai teknik untuk mengelola emosi. Ermawati Widyaningsih, Erna atau sering disapa akrab dengan sebutan R, adalah seorang psikolog klinis yang telah berpraktik sejak tahun 2015 bersama dengan rekan-rekan sejawat. Ia mendirikan fasilitas pelayanan psikologi di Yogyakarta, Karisma Consulting.
Dalam berpraktik, ia memiliki ketertarikan pada ranah psikologi transpersonal, pengembangan diri, find purpose in life, mindfulness, compassion, forgiveness, dan stabilitas emosi. Isnaniar Nur Fitri, Isna begitu ia akrab disapa, mulai perjalanan menulis bersama pijar psikologi di awal tahun 2018. Dari sana dimulailah pencarian diri hingga pada tahun 2020 menemukan kinesiologi dan yoga sebagai perjalanan ke dalam diri melalui olah tubuh, energi, perasaan, pikiran, maupun jiwa. Kini ia banyak menikmati waktunya dengan mengajar yoga. Anissa Fitria. Nisa adalah seorang psikolog klinis yang pada mulanya memantapkan diri untuk berpraktik di ranah dewasa, namun kemudian jatuh cinta pada dunia anak-anak. Saat ini Nisa bekerja untuk kedua bidang tersebut di Bandung, Jawa Barat. Ini adalah pengalaman pertamanya menulis untuk pijar psikologi. Ia senang menghabiskan waktu dengan diri sendiri, tetapi juga menikmati kesempatan bertukar cerita dan saling mendengarkan bersama teman-teman. Terdapat Ajri Agustin. Aci, begitu ia biasa disapa, adalah seorang psikolog klinis yang berpraktik sejak tahun 2012. Ia mengawali karir dengan menjadi psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa. Aci juga merupakan CEO founder Biro Psikologi Intuisi, suatu lembaga penyedia layanan psikologi di Yogyakarta. Pengalamannya mendampingi berbagai kasus gangguan mental berat membuatnya kerap diundang sebagai narasumber dalam seminar dan workshop. Aci aktif mengedukasi mengenai kesehatan mental melalui tulisannya di Instagram. Anissa Jurianti pertama kali berkenalan dengan pijar psikologi saat menjadi editor magang pada tahun 2018. Dari sanalah ketertarikan untuk belajar memahami manusia tumbuh dan membawanya ke banyak tempat. Dalam perjalanannya, Anissa menemukan banyak hal menarik di bidang pendidikan, bahasa, dan psikologi. Merajut dan mencoba resep baru sering dipilih sebagai aktivitas untuk mempersilahkan flow hadir di waktu luang. Berdomisili di Jogja, Angrelika P. Krestaria Ningwidi. Tahun 2015 menjadi awal perjalanan Angrelika menemani langkah pijar psikolog. Kini perempuan yang akrab disapa Anggre ini merupakan seorang praktisi HR. Ia banyak bergelut di bidang learning and development. Bersama pijar, ia merawat ilmu psikologinya. Pijar membuatnya terus belajar memahami manusia. Misinya adalah senantiasa menjadi partner untuk tumbuh bagi setiap insan. Tertarik berdiskusi seputar dunia pendidikan dan pengembangan diri? Jangan sungkan temui dia di LinkedIn. Baik, itu tersebut merupakan profil dari penulis-penulis hebat yang telah menuliskan buku ini. Saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan audiobook buku ini. Saya harap kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari buku ini. Dan semoga kita bisa bertemu di audiobook selanjutnya di buku lain. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.